Surat ini ditulis di tengah malam saat hujan deras yang tak kunjung reda. Suasana yang pas bukan? Saat menulis surat ini aku bingung. Ingin menyampaikan perasaan sebagai Kapten JKT48, sebagai member atau sebagai seorang baby. Tapi kali ini aku akan menyampaikan bagaimana proses perjalananku dari awal hingga ada di titik ini. Sebelum masuk ke JKT48, justru aku sudah aktif tampil di atas panggung. Menari di depan banyak orang. Di sekolah pun jadi anak yang cukup aktif ikut ini itu. Di pertemanan pun jadi sosok yang berisik dan mencairkan suasana. Namun, saat awal masuk ke JKT48, sosok itu redup. Aku seperti mengalami culture shock. Merasa, ini tuh apa sih? Ada stereotip tertentu yang bikin aku merasa jadi sosok yang berpura-pura. Aku bingung apa arti keberadaan idol. Aku suka sekali tampil di atas panggung. Tapi bingung. Memangnya bikin orang suka sama kita tuh harus dengan nyebutin namanya kah? Aku bertanya apa aku cocok ada di sini. Itu pikiran sempit aku saat masih bocah. Sempat berpikir ingin menyudahi. Tapi pada saat itu aku bertahan. Karena merasa bahwa kalau aku selesai, apa yang aku mulai akan sia-sia. Belum dapat sesuatu, pergi pun mungkin akan terlupakan. Saat berusaha bertahan, titik balik terjadi saat ada yang memberikanku DVD dokumenter AKB48. Aku menonton semuanya dan membuatku mengerti bagaimana sih sosok seorang idol yang sebenarnya. Ternyata memang perlu mengenal untuk bisa mulai mencintai. Aku yang tadinya menutup diri, perlahan nyaman menyandang diri sebagai idol. Aku mulai mengerti cara menghargai fans, di handshake maupun sosmed. Mulai memperlihatkan ambisiku dan selalu ingin terlihat niat dalam melakukan sesuatu. Meski sudah nyaman sebagai idol, tapi saat itu aku masih jadi sosok egois. Hanya memikirkan image pribadi, tidak begitu memperhatikan orang lain, yang katanya jutek dan punya tatapan menyeramkan ke junior, merasa dunia hanya milikku dan fansku saja. Tapi lucunya, memang semua tuh selalu punya titik balik ya. Semua berubah saat aku menjadi kapten JKT48. Proses menyandang jabatan ini tidak semulus itu. Sejujurnya tekad bulatku untuk graduate sudah ada di tahun 2018. Sudah berdiskusi dengan manajemen, sudah hampir disetujui, tapi ternyata ditawari menjabat sebagai kapten JKT48. Semua perasaan bergejolak pada saat itu. Aku bingung, si egois tidak seakrab itu dengan member, tidak ada pengalaman menjadi kapten tim, bisa-bisanya dipercaya jadi kapten JKT48. Apakah member akan percaya padaku kalau aku saja tidak dekat dengan mereka? Saat jadi kapten, aku membuka diri. Bukan berpura-pura so akrab, tapi justru jadi kembali ke baby yang sebenarnya. Baby yang bisa berbaur, bisa ngoceh apapun sama mereka. Baby yang tadinya dianggap sinis oleh junior justru udah bisa jadi bahan ledekan mereka. Terima kasih JKT48 sudah mempercayakan aku menjabat sebagai kapten. Ini adalah salah satu masa terbaikku selama ada di JKT48. Momen yang membuat aku menjadi sedekat ini dengan para member, dengan staff. Jabatan yang membuat aku belajar berproses untuk membuka diriku yang sebenarnya. Kalau saat itu aku menolak dan tetap graduate, aku tidak akan merasakan punya single original. Aku tidak akan merasakan kedekatan seintens ini dengan para member. Aku pun jadi semakin membuat banyak momen dengan para fans. Justru ini menjadi saat-saat aku merasa sangat menyayangi grup ini. Aku ingin berterima kasih buat keluargaku. Orang-orang yang meskipun tidak berada dekat secara fisik, tapi aku yakin mereka paling bangga dengan aku berada di JKT48.
terutama mama. Mama Capricorn yang sering berselisih paham karena diriku yang Pisces ini. Tapi juga selalu standby, menyiapkan segala kebutuhanku, melakukan semua yang terbaik. Ingin tahu apa saja yang aku lakukan di JKT48. Buat orang-orang yang pernah ada, tapi sudah tiada. Terima kasih. Terutama papaku. Orang yang dari aku kecil mendukung aku masuk ke dunia entertainment. Dan aku masuk ke JKT48 tidak lama setelah papa tiada. Tapi pasti dia tersenyum di atas sana ya dengan segala perjalananku selama ini. Aku yakin papa adalah sosok orang yang akan selalu melindungiku dari jauh. Untuk staff, terima kasih banyak atas bantuannya dan kerjasamanya selama ini. Aku minta maaf kalau merepotkan dan banyak mau. Lebih sering mengkhawatirkan keadaanku dibanding aku yang bertanya keadaan kalian. Tapi kalian tuh semua sangat berperan penting di sini untuk membuat kami selalu tampil yang terbaik dan memikirkan perasaan hati para member di sini. Terima kasih kerjasamanya selama ini. Untuk member JKT48, aku sayang banget sama kalian. Terima kasih ya sudah menerima aku. Terima kasih karena aku banyak menerima ketulusan. Udah menerima segala kekuranganku. Banyak yang anggap aku tuh kakak beneran. Terutama saat aku jadi kapten. Maaf kalau aku belum bisa jadi panutan yang baik. Mau juga kalau aku suka menyombongkan diri. Bilang aku cantik, bilang aku sering senbatsu, dan pamer pencapaianku di JKT48. Tapi itu caraku agar kalian juga selalu melakukan yang terbaik di sini. Punya mimpi dan pencapaian yang diingat banyak orang. Untuk para fans, terutama Baby Oshi, atau yang suka JKT48 tapi memperhatikan perjalananku dan menghargai keberadaanku. Terima kasih banyak. Aku beruntung menjadi member yang sering mendapat cinta. Jarang sekali mendapat cacian. Baby Oshi yang selalu mendukung dengan tulus. Mengusahakan yang terbaik di setiap momenku, terutama voting. Menurutku dukungan kalian juga yang membuat aku survive di sini. Dan menjadi faktor yang membuat manajemen pun mempercayakan aku untuk menjadi senbatsu pilihan mereka dan perwakilan banyak event. Ada satu titik di mana aku tersentuh. Menurutku, part terbaik menjadi seorang idol adalah ketika aku bisa menjadi alasan kalian bertemu. Ketika aku melihat kalian, yang awalnya bahkan tak saling mengenal, justru jadi terkoneksi satu sama lain. Aku senang ketika kalian akhirnya jadi teman nongkrong, bahkan bisa bekerja sama. Aku bersyukur menjadi idol yang ternyata bisa sebegitunya ya menyentuh hati orang. 9 tahun. Satu-satunya lingkungan yang paling melekat dalam hidupku, bertemu dengan banyak orang. Meski katanya hubungan antar manusia itu merepotkan, tapi justru semua itu adalah pembelajaran. Tiap kali seseorang hadir di kehidupan, disitulah arti keberadaan hidup kita. Semoga kehadiranku 9 tahun ini memberikan banyak arti. Jangan lupakan ya, kita tak tahu suatu saat mungkin akan kembali bertemu dengan pribadi yang baru, tetapi tetap membawa kenangan yang sama. Tetap temani aku dengan doa dan kasih sayang dimanapun langkahku berada. Pelepasan KBC nanti sekaligus akan menjadi momen turunnya aku dari jabatan sebagai kapten dan member JKT48. Untuk JKT48 ke depannya aku sangat mohon bantuannya ke kalian untuk tetap menjaga grup ini karena grup ini sangat berharga, mempertemukan banyak orang, mempertemukan banyak cinta, kehidupan, memfasilitasi banyak mimpi, dan juga kebahagiaan banyak orang. Dengan ini, aku Baby C Sarah, pamit. Terima kasih.